Halo adik-adik Pia, dimanapun berada, adik-adik yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Selamat pagi, berkat dalam. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat, penuh semangat, dan bergembira bersama keluarga di rumah. Hari ini kita jumpa lagi dalam kegiatan sekolah minggu di rumah. Yuk! Minggu ini adalah minggu biasa ke-23 bertepatan dengan bulan Kitab Suci Nasional. Pertemuan pertama temanya Yesus, sahabat seperjalanan kita. Mengapa Tuhan Yesus disebut teman atau sahabat seperjalanan dengan kita? Kadang-kadang kita mengalami saat-saat yang sulit, bersedih, putus asa, kehilangan harapan, bagaikan di padang gurun, jalan yang terjal, sehingga kita kadang-kadang mengalami putus asa dan patah semangat. Nah, ada sosok yang sangat bisa kita andalkan. Siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dengan setia menemani kita, menghibur kita, membimbing kita, supaya rasa takut dan rasa cemas itu menjadi hilang dan kita penuh pengharapan. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita ikuti sekolah minggu. Kita akan berjumpa dengan kakak-kakak, bergembira, juga berdoa, ditemani teman-teman di sini di Via Kudus, mendengarkan renungan, membuat kreativitas, dan yang terakhir nanti adik-adik mendapat berkat Tuhan melalui Romo II. Untuk itu kita bersama-sama mengikuti sekolah minggu dari awal hingga selesai. Yuk kita ikuti. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Jumpa lagi dengan Kak Yose. Pagi ini, Kak Yose akan mengajak adik-adik semua untuk menari dan menyanyi bersama. Lagu yang pertama ada Satu Sobatku Yang Setia, dan yang kedua Jalan Serta Yesus. Yuk adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, kita semua berdiri, menari dan menyanyi bersama dengan sukacita. Yuk! Sendirian, dia selalu
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu karena kami semua masih diberi kesehatan sampai di hari ini. Tuhan, sekarang kami semua ingin mengikuti acara sekolah minggu online. Berkatilah semoga acara sekolah minggu online ini bisa lancar dan berjalan dengan baik. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka. Berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus. "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Halo anak-anak, jumpa lagi. Kita bersyukur kita memasuki bulan kitab suci pada bulan September ini. Anakku yang terkasih, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah sahabat bagi mereka yang putus asa. Ya, tema pendalaman kitab suci yang pertama. Anakku yang terkasih, tentu kalian pernah belajar naik sepeda, ya. Tentu bukan sepeda yang kaki 3 ya, bukan roda 3, tetapi sepeda yang roda 2 ya. Kalau anak-anak masih ingat ketika belajar naik sepeda roda 2, apa yang terjadi? Tidak langsung lancar ya, tetapi begitu latihan jatuh ya, kadang-kadang ragu-ragu, tidak percaya lagi naik sepeda, takut jatuh lagi. Namun kakak atau orang tua kadang-kadang mendampingi ya, mendorong kita supaya jangan takut ya. Lalu kita berlatih lagi dan akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi bisa naik sepeda roda 2 ketika kita masih kanak-kanak ya. Anak-anakku yang terkasih, demikian juga dalam bacaan Injil yang kita renungkan pada pekan yang pertama bulan kitab suci ini adalah bagaimana para murid-murid Tuhan Yesus merasa sangat ketakutan ya ketika mereka naik perahu yang menyusuri danau, kemudian tengah malam terjadi gelombang ya, gelombang yang dahsyat, bahkan perahu mereka hampir tenggelam.
Lalu mereka berteriak-teriak minta tolong. Ya, minta tolong. Lalu kemudian mereka minta tolong kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus datang menolong mereka. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Siapa yang bisa berjalan di atas air? Ayo. Ya. Yang bisa berjalan di atas air hanya Tuhan Yesus, ya. Oleh karena itu Tuhan Yesus menghampiri mereka, ya, yang perahunya hampir tenggelam tadi. Lalu kemudian mereka semakin ketakutan, ya. Semakin ketakutan mereka ketika Tuhan Yesus menghampiri mereka, karena mereka tidak tahu siapa yang datang menghampiri mereka, ya. Padahal itu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Petrus berseru, "Tuhan, apakah Engkau di situ?" Ya, lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Petrus, datanglah kemari." Ya, datanglah kemari. Petrus ingin mencoba menghampiri Tuhan Yesus, ya. Datang pada Tuhan Yesus dengan berjalan di atas air. Tapi apa yang terjadi? Petrus kemudian jatuh hampir tenggelam. Nah, tadi sama ya. Ketika kita belajar sepeda roda 2 tadi, kita belajar kemudian kita jatuh, ya. Lalu kemudian kita bangkit lagi, bangun lagi. Mungkin kadang-kadang nangis ya, kalau masih ingat. Atau kakinya luka. Tetapi kita belajar lagi. Ya, belajar lagi naik sepeda dan akhirnya kita bisa, ya. Kenapa kita bisa? Kita bisa karena kita percaya kita bisa, ya. Kita punya semangat, ya. Terus kita ingin mencoba. Demikian juga kalau kita percaya pada Tuhan, maka segala sesuatu akan menjadi mudah, ya. Maka andalan kita adalah Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus adalah sahabat bagi kita, terutama ketika kita mengalami keputusasaan, ketika mau ujian deg-degan, ya, besok bisa apa enggak mengerjakan soal ujian. Nah, kita berdoa pada Tuhan Yesus, ya, berdoa pada Tuhan Yesus, mohon pertolongan, maka Tuhan menolong dan akhirnya kita dengan tenang mengerjakan soal-soal ujian, soal-soal ulangan, dan akhirnya kita bisa menyelesaikan ulangan atau ujian, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan lain, kegiatan-kegiatan yang lain, ya, yang kita lakukan. Kita selalu berdoa, ya, mohon pertolongan Tuhan, dan akhirnya kita menjadi tenang, kita kuat, dan kita mampu mengerjakan segala sesuatu yang kita tadinya ragu-ragu, tadinya cemas, tadinya takut. Karena kita yakin Tuhan yang menolong, maka Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita. Tuhan akan mendampingi kita. Ya, oleh karena itu, anak-anakku yang terkasih, semoga kalian tetap berdoa, ya, pada Tuhan Yesus supaya kalian cepat kembali bertatap muka di sekolah dan juga bisa beraktivitas, pergi ke gereja lagi dan juga pergi ke tempat-tempat bermain dan sebagainya, bertemu dengan teman-teman kalian. Maka caranya adalah berdoa, karena kita yakin Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang akan menolong segala kesukaran-kesukaran yang kita jumpai. Tuhan memberkati kalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik Pia yang terkasih dalam Kristus, saatnya kita berkreasi di sesi kreativitas. Bulan ini adalah bulan Kitab Suci Nasional atau disingkat BKSN. Ayo, siapa tadi yang menyimak apa tema BKSN tahun ini? Iya, pintar sekali. Yesus sahabat seperjalanan kita. Nah, kisah-kisah Tuhan Yesus seperti yang di film tadi, juga kisah Tuhan Yesus lainnya dapat kita baca di mana adik-adik? Iya, pintar semuanya. Di dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, dalam rangka BKSN, kreativitas kita kali ini adalah membuat nama-nama kitab Perjanjian Baru di stik es krim. Bagaimana cara membuatnya? Ayo kita simak bareng-bareng. Bahan yang diperlukan adalah 21 stik es krim, kemudian spidol warna-warni, gunting, isolasi bening, juga
pita bekas, atau kalau tidak punya tali juga boleh. Nah, langkah pertama adalah kita menuliskan nama-nama kita perjanjian baru di stik es krim. Kalau adik-adik belum hafal, adik-adik bisa buka Alkitab. Selesai. Kemudian kita akan kaitkan dengan isolasi bening. Selang-seling ya adik-adik. Selesai deh. Kemudian kita lipat seperti ini supaya lebih gampang dalam penyimpanannya. Kemudian kita kasih pita. Ayo kita hafalkan nama-nama kita perjanjian baru dengan menyanyikannya seperti yang sudah pernah kita lombakan tahun lalu. Ayo, siapa yang masih ingat? Nyanyi bareng-bareng yuk. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Kakak tunggu hasil kreativitas adik-adik. Selamat mencoba. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sekolah minggu ini. Kau sertai kami dari awal acara sampai selesai. Sebentar lagi kami mau mengakhiri sekolah minggu. Kiranya berkat-Mu selalu tercurah untuk kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, kita berdiri lagi yuk untuk menari dan menyanyi bersama lagu penutup. Lompat kanan jalan sebaik kedua kakiku
Bagaimana sekolah minggu hari ini? Menyenangkan bukan? Semua sudah diikuti dengan baik. Masih ingat ayat emas kita hari ini? Ya, tenanglah. Aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada kita supaya kita tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus selalu mendampingi perjalanan hidup kita setiap saat. Nah, kakak mau mengingatkan supaya adik-adik selain mengikuti sekolah minggu juga mengikuti misa secara online bersama keluarga di rumah. Tetap rajin membaca kitab suci dan juga melaksanakan apa yang menjadi kehendak dari isi dari kitab suci itu. Berdoa dengan rajin, juga minta kepada Tuhan supaya corona bisa segera berlalu, adik-adik bisa sekolah tatap muka, bisa sekolah minggu juga secara tatap muka. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang teratur, sering-sering cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, terlebih kalau selesai bermain. Kalau mau keluar rumah, pakailah masker, jaga jarak. Itu semua untuk menjaga kesehatan kita. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan teman-teman dan kakak-kakak di acara sekolah minggu di rumah yuk. Dan acaranya juga pasti oke. Sampai jumpa teman-teman. Berkah dalam.